Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriantino Insani akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema 1, pertumbuhan hewan, subtema 3, pembelajaran 1, kelas 3, proses perkembangbiakan ayam. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Simak penjelasan berikut ini. 1. Ayam bertelur. Ayam betina dapat menghasilkan 1 telur setiap hari. Telur yang dihasilkan berkisaran 7 hingga 12 telur. Setelah masa bertelur, ayam akan mengalami telurnya selama 2 hari. Kedua, anak ayam. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Dalam proses ini, anak ayam masih memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil dan di tubuhnya masih sangat halus hingga ayam remaja. Pada tahap ini, anak ayam remaja makan dan minum setiap hari sehingga ukuran tubuhnya bertambah besar. Kemudian pada tiap ekor dan jegernya turut tumbuh serta bulunya melebar dan kasar. 4. Ayam dewasa. Pada tahap ini, ayam dewasa sudah memiliki tubuh yang besar, bulu yang lebar, jeger, serta siap untuk berkembang biak. Selanjutnya, games. Adik yang cerdas, berikan nomor urutan yang tepat mengenai proses perkembangbiakan ayam pada gambar berikut. Selamat pagi adik-adik, perkenalkan nama kakak Bella Sandra Cynthia Sianturi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tentang pola hidup sehat. Menurut adik-adik, apa sih pola hidup sehat itu? Mari kita cari tahu yuk. Pola hidup sehat itu adalah suatu gaya hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Nah, seperti apa sih contohnya? Seperti pola makan, pola tidur, kebersihan, dan juga olahraga yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Adapun hal-hal yang mempengaruhi pola hidup sehat diantaranya. Yang pertama, ada pola makan. Ada ungkapan menyatakan you are what you eat. Jadi, apa yang adik-adik makan adalah cerminan diri kita sendiri. Jika kita makan makanan yang bergizi, kita akan tumbuh sehat dan kuat. Contoh makanannya seperti apa? Seperti 4 makan 4 sehat dan 5 sempurna. Sebaliknya, jika kita makan makanan yang tidak bergizi, kita akan mudah lemah dan kita akan mudah terserang penyakit. Nah, jadi adik-adik harus menerapkan pola hidup sehat agar adik-adik dapat terhindar dari penyakit dan tidak mudah lelah. Nah, adapun hal-hal yang mempengaruhi pola hidup sehat yang kedua adalah pola istirahat, seperti kebiasaan tidur malam atau begadang. Nah, kebiasaan buruk tersebut harus kita ubah atau kita hindari agar kesehatan kita dapat terjaga pada malam hari, karena proses pertumbuhan terjadi saat tidur dan kita memerlukan waktu 8 jam sehari agar kita dapat tumbuh optimal dan menambah imunitas dalam tubuh kita. Adapun hal-hal yang mempengaruhi pola hidup sehat yang ketiga adalah kebersihan, seperti lingkungan di sekitar kita. Nah, kita harus sering rajin mencuci tangan kita agar kita tidak mudah terserang penyakit dengan air mengalir. Serta harus sering memakai alas kaki agar kita tidak kedinginan, dan kita pun harus ikut serta dalam berperan aktif dalam lingkungan sekitar, seperti membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, ada yang penting juga nih adik-adik, kita harus sering berolahraga agar kita dapat terjaga dan dapat sehat. Seperti melakukan olahraga 150 menit dalam seminggu. Adik-adik bisa berolahraga dengan 3 kali seminggu dengan durasi 50 menit dalam berolahraga, atau juga 5 kali seminggu dalam durasi 30 menit dalam berolahraga. Adapun macam-macam olahraga yang dapat kita lakukan, seperti main bola, main bulu tangkis, berlari, berenang, dan lain-lain. Nah, manfaat olahraga pun sangat banyak nih adik-adik. Di antaranya, yang pertama, dapat meningkatkan nafsu makan. Yang kedua, dapat meningkatkan daya pikir kita. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan yang keempat, dapat meningkatkan pertumbuhan ideal kita. Nah, jika adik-adik dapat menerapkan pola hidup sehat, akan sangat banyak manfaat bagi tubuh kita. Sekian adik-adik pembelajaran kita hari ini ya. Nanti kita akan membahas pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa menerapkan pola hidup sehat di dalam hidup kita. Sampai jumpa adik-adik. Kalian selamat pagi ya. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang macam-macam mesin beserta ciri-cirinya. Apa kalian tahu apa itu mesin? Kita simak yuk. Mesin adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Mesin juga terjadi lebih lama daripada cuaca. Dan mesin dapat diamati dalam hitungan jam. Apakah adik-adik tahu dunia ini banyak sekali macam-macam mesin? Apa saja kira-kira? Kita simak yuk. Dunia mesin terbagi menjadi 6 mesin. Yang pertama ada mesin semi. Yang kedua ada mesin gugur. Yang ketiga musim dingin. Yang keempat musim kemarau. Dan yang kelima musim hujan. Dan yang keenam musim panas. Setiap musim memiliki ciri-ciri. Kita bahas yang pertama dulu ya, ciri-ciri musim semi. Yang pertama, ciri-cirinya tumbuhan mekar kembali. Yang kedua, siang hari lebih panjang daripada malam hari.
Yang ketiga, udara terasa hangat. Dan ciri-ciri musim panas, yang pertama, pepohonan menjadi kering. Yang kedua, air menjadi keruh. Yang ketiga, udara terasa sangat panas. Ciri-ciri musim gugur. Yang pertama, daun-daun berguguran. Yang kedua, siang hari lebih pendek daripada malam hari. Selanjutnya, ciri-ciri musim dingin. Yang pertama itu, udara terasa sangat dingin. Yang kedua, disebut musim salju. Selanjutnya, ciri-ciri musim kemarau. Yang pertama, terjadinya kekeringan. Yang kedua, udara terasa sangat panas. Dan yang terakhir, ciri-ciri musim hujan. Yang pertama, sering terjadinya hujan. Yang kedua, udara terasa sangat sejuk. Dari penjelasan 6 macam-macam musim yang telah dijelaskan yang ada di dunia, ternyata ada beberapa negara yang memiliki 4 musim. Contohnya, Jepang. Di negara Jepang itu ada 4 musim. Yang pertama, musim semi. Yang kedua, musim panas. Yang ketiga, musim gugur. Yang keempat, musim dingin. Sedangkan negara yang memiliki 2 musim, contohnya negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Di Indonesia ada 2 musim. Yang pertama itu musim kemarau, yang kedua musim hujan. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk adik-adik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sari. Saya dari Universitas Lambang Buana, Bandung, Fakultas FKIP, Prodi PGSD, kelas A01, semester 4. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 8, subtema 1, dan nomor pembelajaran ke-1. Nah, materinya tersebut adalah cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Ada yang tahu? Cerita fiksi adalah cerita khayalan atau cerita rekaan. Ciri-cirinya, ada ciri-cirinya dari cerita fiksi itu. Yang pertama itu sifat khayalan. Yang kedua, kebenarannya tidak mutlak. Yang ketiga, mengandung pesan moral. Yang keempat, berbentuk cerpen. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dari cerita fiksi. Ada 8. Yang pertama itu adalah tema. Tema itu adalah gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra. Yang kedua, pelaku dalam karya sastra. Pelakunya itu ada 3. Yang pertama itu protagonis atau sering dibilang pelaku yang baik. Yang kedua itu antagonis, pelaku yang sering dibilang jahat. Dan yang ketiga itu pelaku pembantu. Jadi pelaku pembantu dari antagonis maupun dari protagonis. Selanjutnya ada alur. Alur itu adalah cerita yang berisi urutan dari kejadian. Nah, yang keempat itu ada konflik. Konflik adalah permasalahan dalam sebuah cerita tersebut. Nah, selanjutnya itu ada klimaks. Klimaks itu konflik yang mencapai intensitas yang tinggi. Nah, ada latar. Latar itu tempat, waktu, peristiwa dalam cerita. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara pandang pengarang untuk tokoh, alur, dan cerita tersebut. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari cerita fiksi. Jenis-jenisnya itu, yang pertama itu cerita jenaka. Cerita jenaka itu seperti apa ya? Cerita jenaka itu cerita lucu yang membuat orang tertawa. Contohnya, nih pada gambar ini ya, contohnya cerita si Kabayan dan cerita Pak Belalang. Selanjutnya ada mite. Mite itu cerita para tokoh dewa di dunia atau khayalan. Nah, contohnya itu kisah Ramayana dan Seri Dewi. Selanjutnya itu ada fabel. Fabel itu adalah cerita yang tokohnya para hewan dan perilaku seperti manusia. Contohnya itu apa? Kancil dan buaya. Selanjutnya rusa dan kura-kura. Nah, yang keempat itu ada legenda. Legenda itu adalah cerita zaman dahulu yang dipercayai masyarakat setempat. Contohnya di Pulau Jawa, Jawa Barat. Nah, contohnya itu Tangkuban Perahu dan Sangguriang. Nah, yang terakhir itu ada cerpen. Cerita pendek kehidupan seseorang. Contohnya itu sebuah kue untuk ibu. Nah, ini salah satunya gambarnya. Nah, demikianlah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.